Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Prestisia Nuraini dengan NIM 221110046. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan materi pra-peradilan. Ada apa saja sih yang akan saya sampaikan di materi pra-peradilan ini? Yang pertama itu ada pengertian pra-peradilan, yang kedua ada tujuan pra-peradilan, yang ketiga ada objek pra-peradilan, yang keempat ada pemohon pra-peradilan, dan yang kelima ada ganti kerugian dan rehabilitasi. Definisi pra-peradilan. Definisi pra-peradilan juga dijelaskan dalam pasal 1 butir 10 KUA-HAP yang memberikan wewenang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan hukum acara yang berlaku mengenai hal-hal berikut. Yang pertama, sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain yang bertindak atas nama tersangka. Yang kedua, apakah penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan tersangka perlu dilakukan demi tegaknya hukum. Yang ketiga, permintaan rehabilitasi atau ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, keluarganya, oleh perwakilan lainnya yang kasusnya tidak diajukan ke pengadilan. Pemeriksaan pendahuluan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan pada tahap penyidikan atau penuntutan suatu perkara pidana. Sedangkan pra-peradilan didefinisikan sebagai suatu prosedur yang dilakukan sebelum pemeriksaan di pengadilan atau pemeriksaan pendahuluan. Dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 bab 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar pelaksanaan hukum pra-peradilan pidana di Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan dari pra-peradilan. Apa sih tujuan dari pra-peradilan itu? Tujuan pra-peradilan adalah untuk memastikan bahwa cara-cara pemaksaan yang digunakan terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum dilakukan dengan sesuai hukum, secara proporsional, dan tidak melanggar hukum. Operasi penegakan hukum yang dilakukan di bawah HIR tidak melibatkan pengawasan atau evaluasi terhadap upaya paksa ini. Kewenangan yang tidak terkendali dan tidak terkontrol dari setiap lembaga korektif akan kehilangan segalanya, terlepas dari bagaimana para penyidik menangani dan menerapkan taktik-taktik pemaksaan pada saat itu. Putusan pra-peradilan merupakan bukan bagian dari tugas dan fungsi menangani tindak pidana pokok berupa memeriksa dan memutus perkara pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Karena proses pra-peradilan ini bukan merupakan bagian dari tugas memeriksa dan memutus atau mengadili perkara pidana itu sendiri. Untuk memastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta aturan main yang berlaku, maka sifat atau fungsi pra-peradilan yang khusus, khas ini akan menjembatani upaya-upaya pencegahan upaya paksa sebelum seseorang dijatuhi vonis oleh pengadilan. Tindakan-tindakan yang merampas kemerdekaan seseorang dan pelanggaran hak asasi tersangka atau terdakwa. Selanjutnya ada pemohon pra-peradilan. Pihak-pihak yang dapat diajukan dalam pra-peradilan sebagai termohon juga telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pihak-pihak tersebut antara lain ada penyidik. Penyidik itu merupakan salah satu pihak yang dapat diajukan dalam pra-peradilan sebagai termohon. Alasan-alasan yang dapat diajukan penyidik dalam pra-peradilan antara lain yang pertama tuh ada tidak sahnya penangkapan atau penahanan.
Yang kedua, tidak sahnya penghentian penyidikan. Yang ketiga, tidak sahnya benda yang disita yang tidak termasuk barang bukti. Yang keempat ada ganti kerugian atau rehabilitasi. Selain penyidik, ada salah satu pihak yang dapat diajukan sebagai tergugat dalam pra-peradilan adalah jasa penuntut umum. Jasa penuntut umum dapat diajukan dalam pra-peradilan karena alasan-alasan yang pertama, penahanan yang tidak beralasan. Yang kedua, penghentian penuntutan yang tidak sah. Yang ketiga, restitusi atau rehabilitasi atas penahanan yang tidak sah. Yang keempat, sama restitusi atau rehabilitasi atas penghentian penuntutan yang tidak sah. Lembaga pra-peradilan yang pada mulanya dirancang sebagai instrumen hukum memungkinkan tersangka, korban, penyidik, jaksa penuntut umum, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya untuk memajukan gugatan. Pada hakikatnya, kewenangan lembaga pra-peradilan itu terkunci pada 5 keabsahan: penghentian penyidikan atau penuntutan, keabsahan tuntutan ganti rugi berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah, menilai permohonan rehabilitasi, dan menentukan keabsahan tindak penyidikan. Selanjutnya ada objek pra-peradilan. Berdasarkan pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Yang kedua ada mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Yang pertama penyidikan, yang kedua penuntutan. Yang pertama penyidikan, yang pertama itu yang berhak mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan itu ada penuntut umum. Yang kedua ada pihak ketiga yang berkepentingan. Nah, sedangkan yang mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan, yang pertama itu ada penyidik, yang kedua ada pihak ketiga yang berkepentingan. Selanjutnya yang terakhir ada ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan pasal 81 KUHAP, hanya tersangka, terdakwa, dan pihak ketiga yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mendapatkan ganti kerugian atau rehabilitasi. Berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf B KUHAP, ketiga atau tersangka, terdakwa, dan pihak ketiga yang darinya barang sitaan diambil merupakan pihak yang dapat mengajukan permohonan pra-peradilan berkenaan dengan adanya barang sitaan yang bukan merupakan barang bukti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun kesimpulannya sebagaimana dapat dilihat dari uraian saya sebelumnya, agar ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP dapat terlaksana secara efektif, lembaga pra-peradilan merupakan bagian dari KUHP. Organisasi ini mempunyai hubungan jangka panjang dengan perlindungan kesehatan perorangan yang berfungsi sebagai sarana pengawasan horizontal. Upaya pra-peradilan juga untuk mencari keadilan atas tersingkirnya tersangka sangat berbeda dengan apa yang diantisipasi karena hakimnya tunggal, yang memungkinkan menguji segala sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan dan bukti-bukti yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pra-peradilan di mata kuliah hukum acara pidana ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.